Cukup berkat, cukup beban. Sobat Alkitabku, sebagai orang Kristen, kita pastinya sudah hafal dengan doa Bapa kami, bukan? Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya dan mengandung makna yang sangat dalam mengenai bagaimana seharusnya kita berdoa. Satu hal yang menarik yaitu di dalam Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bagian itu mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita meminta di dalam doa. Saya kemudian tertarik dengan kata secukupnya. Saya mencoba untuk mengulangnya kembali dan merenungkannya. Hal yang jarang saya lakukan karena biasanya saya mengucapkan doa Bapa kami hanya selewat saja atau menjadi penutup rangkaian doa dan permohonan saya. Kalau saya renungkan kembali doa-doa saya, hampir seluruhnya adalah merupakan doa permintaan. Secara tidak sadar, saya hanya terfokus untuk meminta apa yang saya inginkan, apa yang menurut saya baik, dan apa yang di mata saya membuat saya bahagia secara duniawi. Kemudian Tuhan mengajak saya berpikir kebalikannya dari kata secukupnya. Bagaimana dengan beban saya? Apa saja yang menurut saya merupakan beban? Dan apakah saya senang dengan adanya kesusahan atau beban yang Tuhan izinkan terjadi itu? Saya merenungkan lagi apa yang menjadi beban saya akhir-akhir ini. Tentunya bagi kebanyakan orang adalah masalah pandemi yang masih belum berakhir. Selain itu, ada masalah rumah tangga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Lalu, apakah beban saya itu cukup? Jika Tuhan bertanya, mungkin saya akan berteriak, "Cukup Tuhan, kebanyakan Tuhan, sudah cukup Tuhan." Tapi kalau ditanya berkat, apakah cukup? Mungkin kita akan menjawab, "Ditambah lagi Tuhan, kurang Tuhan, saya mau lagi." Begitulah kira-kira jawaban saya atas pertanyaan tersebut. Setiap manusia diberikan beban yang berbeda-beda. Ada yang sangat berat, ada yang biasa saja. Ada yang sepertinya tidak punya beban sama sekali. Dan bila kita renungkan lagi, ternyata kita masih lebih beruntung dibanding orang lain yang mempunyai kesusahan atau beban yang sangat berat. Mereka yang terkena bencana, mereka yang kehilangan keluarga, mereka yang kehilangan pendapatan, ataupun mereka yang hidup di dalam kondisi berkekurangan secara jasmani dan rohani. Dan apakah hubungannya dengan secukupnya? Seturut dengan janji Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan dan pemeliharaan kepada setiap orang, cukup untuk dapat menanggung dan menjalani beban itu. Seperti firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Level kecukupan yang diberikan Tuhan tidak sama kepada setiap orang. Karena Tuhan sendiri yang mengerti setiap kita sampai sedetil-detilnya. Dia adalah pribadi yang paling mengenal kita. Bahkan, Dia tahu bagian-bagian dari diri kita yang belum kita ketahui. Dia adalah Allah yang adil, dan Dia tidak akan memberikan beban yang melampaui batas kemampuan kita. Dan bila beban itu ada, itu pun tidak terlepas dari rencana dan rancangannya. Tangan Tuhan selalu siap untuk menopang kita. Namun, kenapa ya terkadang kita tidak bisa merasakan cukup? Yang kita rasakan adalah terlalu berat beban kita, atau terlalu sedikit berkat kita. Karena keberdosaan kitalah, kita menjadi tidak dapat melihat kasih Allah yang cukup di dalam hidup kita. Dan di dalam keberdosaan itulah Kristus datang.
tidak hanya memberikan kita contoh tentang kebenaran, bahkan Dia membuat kita menjadi benar dan kita diperdamaikan dengan Allah. Dan saya mengimani bahwa apa yang terjadi di dalam hidup saya, baik itu berkat atau beban, saya belajar untuk selalu merasakan pertolongan Tuhan itu cukup hari demi hari. Dan melalui semua itu, saya dibentuk untuk selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan, percaya bahwa pertolongan Tuhan setiap hari dan semua yang terjadi, baik kebahagiaan atau kesusahan, adalah di bawah kontrol Tuhan untuk menjadikan kita semakin bersandar kepadanya, menjadikan Dia satu-satunya prioritas dan pegangan hidup kita, dan mengalami proses pertumbuhan dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Allah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan memberikan kasih setia dan pertolongan, baik untuk berkat maupun beban yang cukup hari lepas hari. Mari kita merasakan pertolongan dan berkat Tuhan yang selalu cukup untuk kita nikmati setiap saat, dan karenanya kita mengucap syukur atas berkat dan rahmat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.